Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sampaikan, apabila seorang hamba mukmin, innal abdal mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya, apabila mereka akan berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menyongsong kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum samsu, seakan-akan wajah mereka seperti cahaya matahari, ma'hum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka ada kafan-kafan atau kain kafan yang terbuat dari surga, wa hanutun min hanul jannah, hatta yajlisa minhu madal basar. Lalu kemudian para malaikat itu duduk dan dilihat oleh calon si mayit. Summa yaji'u malakul mauti, lalu kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa inda ra'sihi, dan malaikat maut pun duduk di sisi kepala calon si mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian seri perjalanan akhirat pada bab Sakratul Maut. Pertemuan kali ini kita membahas tentang detik-detik sebelum roh dicabut, yaitu sesaat sebelum roh keluar dari tubuh ataupun badan seseorang. Dalam hal ini kita membagi kepada dua, yaitu ruhnya orang mukmin atau orang yang beriman, yang kedua ruhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh orang beriman akan dicabut, maka mendapat perlakuan yang istimewa daripada malaikat maut. Dan apabila ruh orang-orang yang tidak beriman akan berpisah dari tubuhnya, maka akan memperoleh yang tidak istimewa daripada malaikat tersebut. Kita membahas yang pertama. Ketika orang-orang beriman akan berpisah dari dunia ini, maka para malaikat berbondong-bondong, bergerumun menghadiri calon si mayit tersebut. Dan kepada mereka dikatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang diwafatkan, oleh malaikat maut dalam keadaan baik. Artinya dalam keadaan baik, mereka yang beramal soleh, yang melaksanakan perintah Allah, tidak melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan perbuatan dosa, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Maka ini merupakan ucapan malaikat maut kepada calon si mayit tersebut. Nah, terbayang oleh kita ketika seseorang mengatakan perkataan yang baik kepada kita, maka kita pun menjadi senang, kita pun menjadi terhibur. Misalnya, apabila kamu jujur belajar, bersungguh-sungguh, jujur dalam berbuat, maka kamu akan menjadi orang yang berprestasi dan mendapat penghargaan. Orang yang mendengar maka tentu menjadi senang, terhibur, bahkan tersenyum. Begitu pula kondisi seorang mayit atau calon mayit, apabila dikatakan perkataan yang baik, maka mereka pun terhibur dan tersenyum. Maka kata para ulama, di sinilah rahasianya kenapa ada orang-orang yang akan berpisah dari dunia ini sembari tersenyum. Seakan-akan mereka melihat sesuatu yang indah. Seakan-akan mereka dihibur oleh seseorang atau oleh makhluk, oleh sesosok yang mungkin dia tidak kenal. Tapi sesungguhnya itulah kenyataan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan kepada mereka dipanggil dengan panggilan yang istimewa, yaitu dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan redha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tentu menjadi impian setiap muslim, setiap orang apabila mereka ingin meninggalkan dunia yang fana ini.
Dan mereka ingin mendapatkan kedudukan, mendapat tempat yang indah, yang mewah, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di alam kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sampaikan, apabila seorang hamba mukmin, innal abdal mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya, apabila mereka akan berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menyongsong kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum samsu, seakan-akan wajah mereka seperti cahaya matahari, ma'hum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka ada kafan-kafan atau kain kafan yang terbuat dari surga, wa hanutun min hanul jannah, hatta yajlisa minhu madal basar. Lalu kemudian para malaikat itu duduk dan dilihat oleh calon si mayit. Summa yaji'u malakul mauti. Lalu kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa inda ra'sihi. Dan malaikat maut pun duduk di sisi kepala calon si mayit tersebut sembari berkata. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, para malaikat turun, para malaikat menghadiri seorang yang akan meninggal. Mereka berdesak-desakan dan mereka pun membawa kain kafan yang terbuat dari surga. Lalu kemudian malaikat maut pun hadir dan mendatangi di sisi kepalanya sembari berkata, fayaqulu ya ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang elok, ukhruji ila maghfiratillah, keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala wa ridwanihi, lalu kemudian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju tasilu kama tasil qatru min fisiqa, lalu kemudian ruh itu pun dicabut perlahan seperti air yang mengalir dari ceret yang terbuat dari kulit halus sekali. Dan malaikat itu juga mengatakan, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Artinya adalah bahwa malaikat pencabut nyawa yang mendatangi orang-orang yang beriman ini mencabut nyawa mereka dengan lemah lembut, tidak merasakan kesakitan sama sekali. Bahkan orang yang akan meninggal itu tidak merasakan selain merasakan satu cubitan ringan saja. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh ketika mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Namun lain halnya apabila yang akan meninggal itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang penuh maksiat, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang banyak melakukan kezoliman. Kepada mereka itu dipanggil dengan panggilan yang tidak enak didengar. Ya ayatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar engkau, ila sakhatillah, menuju kemurkaan Allah, wa ghadabin, dan kemarahannya. Itulah ucapan malaikat maut ketika hendak mencabut nyawa mereka. Dan bahkan yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu ketika malaikat maut mencabut nyawa mereka, maka dikatakan, walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika, wahai Muhammad, sekiranya engkau melihat para malaikat yang mewafatkan atau mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman itu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yaitu menampar-nampar muka mereka dan punggung mereka. Wazuku azabal harik, sembari berkata, rasakanlah oleh engkau wahai orang yang zalim, wahai orang yang ingkar, wahai orang yang penuh dosa dan maksiat, azab Allah yang menyala-nyala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu di antara rahasia kenapa ada orang yang akan meninggal berteriak-teriak, kesakitan, kejang-kejang, bahkan seakan-akan urat lehernya putus. Padahal tidak ada yang menyakitinya ketika itu. Padahal tidak ada yang melihatnya ketika itu. Padahal tidak ada yang mengintimidasinya, menakut-nakutinya, tidak ada. Tetapi kenapa hal aneh atau mungkin yang kita lihat itu dia kesakitan, berteriak dan sebagainya? Maka sesungguhnya yang melakukan itu adalah malaikat maut, karena malaikat maut begitu geram
nengok perbuatan orang itu semasa hidupnya. Maka ketika akan dicabut nyawanya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wan nazi'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut apabila itu kepada orang yang baik, mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Tetapi apabila malaikat maut itu diutus kepada orang yang jahat, yang penuh maksiat, orang yang zalim, maka malaikat maut mencabutnya dengan keras. Dengan keras maknanya orang itu merasakan kesakitan yang begitu dahsyat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau melihat bagaimana orang-orang zalim itu diwafatkan atau berada dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aydiyahum, dan para malaikat membentangkan tangan mereka. Membentangkan tangan maknanya ingin memukul, ingin menghajar, ingin menampar orang yang akan meninggal itu. Sembari berkata, akhriju anfusakum, keluar kalian, keluar kalian. Al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini, itu hari kematianmu, diberikan balasan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, karena kalian dahulu mengatakan kepada Allah ghairal haq, suatu yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dahulu semasa hidup telah berlaku sombong congkak dengan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah diwafatkan dengan cara yang baik, diwafatkan dengan cara yang lemah lembut, sehingga kita tidak merasakan kesakitan sama sekali, sehingga kita tidak merasakan kepayahan sama sekali. Tentu ini tak lepas daripada apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Apa yang kita buat, maka itu yang akan datang kepada kita. May yazra' yahsud, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Yang kita tanam adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita panen. Benih keburukan yang kita tanam, maka buah keburukan pula yang akan kita terima. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu, marilah kita sentiasa memperbanyak amal ibadah, menjauhkan kemungkaran, kemaksiatan, dan perbuatan dosa, sehingga diri kita menjadi bersih dan jauh daripada kesalahan-kesalahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.